Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari kelompok Pancasila K, kelompok 7 ingin menjelaskan, ingin mempresentasikan, ingin membahas tentang suatu materi yang cukup penting untuk masa dewasa ini. Sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Pancasila Institut Teologi Kalimantan. Dan untuk materi yang kami bahas yaitu tentang Indonesia, IPTEK, dan Pancasila. Hubungan antara perkembangan teknologi dan modernisasi pemikiran manusia dengan dasar ideologi tanah air. Yang kita tahu semakin modernnya dunia ini, semakin maju teknologinya, semakin maju ilmu pengetahuannya. Dan kita harus tahu lebih lanjut apakah teknologi ini memang selalu memberikan dampak baik bagi negara, dan apakah malah IPTEK ini tidak bisa kita sandingkan dengan ideologi negara, atau malah ideologi negara lah yang harusnya membawa ilmu pengetahuan ini menjadi lebih maju untuk negara kita. Akan dibahas lebih lanjut pada materi ini oleh kelompok kami. Secara garis besarnya akan kami bahas yaitu konsep Pancasila sendiri dan kenapa diperlukannya Pancasila, hingga esensi dan urgensi Pancasilanya. Seperti itu, terutama di bidang IPTEK di sini. Untuk anggota kelompok kami sendiri, telah di sini kami sajikan atas nama Septian Ali Sandi, Andika Jaya Effendi, saya sendiri Hussein Sahab, Reza Rizky Pratama, Patrick Willy, dan Sarilus Aldi. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dasar atau latar belakang tentang materi yang kami bahas. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum, di sini saya Reza Rizky Pratama, NIM 09181 1056 akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi pada IPTEK pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu akan selalu berkembang dan tentu saja memberi dampak kepada masyarakat. Perkembangan teknologi mempercepat arus globalisasi dan datangnya budaya-budaya dan ideologi asing ke dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. IPTEK pada era globalisasi ini, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya saya Patrick Willy, NIM 0952. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana telah dikemukakan atau dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Seperti pada pengertian pertama, yang dimana bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya, untuk pengertian kedua, yang dimana bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Di sini jelaskan bahwa setiap ilmu teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internalnya, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan ilmu teknologi itu sendiri sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, di mana artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Selanjutnya, pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Di sini dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu teknologi, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan harus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab, ketika ilmu pengetahuan teknologi terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayani agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Selanjutnya, untuk pengertian terakhir, untuk pengertian keempat, yang dimana bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Di sini jelaskan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri. Sebagai proses indigenisasi, ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi juga sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya Pancasila dan iptek. Ilmu pengetahuan kini kian berdampak bagi kalian pribadi dan perkembangan globalisasi. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai ideologi dasar yang memiliki nilai-nilai leluhur. Ideologi ini dimanfaatkan untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan iptek. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian masyarakat yang memahami ideologi Pancasila harus tetap terbuka dengan gaya hidup atau budaya baru. Namun, identitas dasar tidak boleh ditinggalkan sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Kemudian lanjut dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Dalam hal ini, bahasan dilakukan terhadap dua subfokus, meliputi tantangan globalisasi dan peran negara yang dikorelasikan dengan implikasi aktualisasi nilai-nilai bersama. Yang pertama, tantangan yang dilihat pertama adalah bentuk pengaruh globalisasi terkait aktualisasi nilai-nilai ideologi yang ada pada masyarakat. Kemudian yang kedua, penelusuran juga dilakukan pada peran yang dilakukan oleh negara melalui representasi pemerintah dalam merespon tantangan globalisasi serta implikasi peran yang telah dimainkan pemerintah tersebut. Oke, kemudian selanjutnya tantangan globalisasi. Berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Tantangan dan implikasi aktualisasi dari Pancasila pada diri anak bangsa antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai spiritual ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Kemudian kita lanjut ke slide esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Sangatlah krusial menghadirkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Pengembangan ilmu
pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Kelima, sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dalam negara. Aspek yang salah satunya adalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hanyalah sia-sia ketika ilmu dan teknologi dikembangkan tanpa melirik norma-norma yang ada, karena justru kerusakan dalam kehidupan bangsalah yang akan terjadi. Iya, baik. Di sini saya Andika J. Effendi, NIM 091810 akan melanjutkan pembahasan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perolehan data. Metode perolehan data yang kami ambil yaitu berdasarkan sebuah jurnal dengan judul Pancasila sebagai Dasar Nilai Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Syamsuddin. Di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, yang artinya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kemudian untuk perolehan data lain kami juga mendapatkan dari jurnal lain dengan judul Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu, yang dimana jurnal ini didapat dari situs Kemendikbud. Dalam jurnal itu menjelaskan bahwa Pancasila sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa Indonesia menjadikan hal itu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian hasil yang kami dapatkan yaitu dalam setiap jurnal yang kami baca bahwa dapat dijelaskan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, yang artinya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dan memperlihatkan peran penting Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan hal lain yang dapat dilihat yaitu Pancasila juga dapat diartikan sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, menjadi hal itu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kesimpulan, di sini kami mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang termusat dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah. Kemudian poin yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 sila yang berasal dari pemikiran hasil akulturasi budaya Nusantara. Sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan atau berhubungan dan saling melandasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan utama dari keempat sila lainnya. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sistem yang saling terkait dan tak terpisahkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tak bisa terlepas dari dunia luar. Ilmu pengetahuan di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung sebelum era bangsa Eropa masuk ke Nusantara hingga pada masa pasca kemerdekaan. Perkembangan iptek adalah lewat kelembagaan pendidikan. Hal ini didasarkan pada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Para ilmuwan dan cendekiawan harus memiliki semangat mengembangkan dan menciptakan iptek yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.